Swastiastu. Saya Niwayan Sriwedari, guru seni budaya di SMA Negeri 2 Semarapura, sekaligus mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 program studi seni budaya di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Hari ini tanggal 6 Oktober 2022 melaksanakan uji kinerja melalui video, materi, eksplorasi dan eksperimentasi karya seni rupa dengan model pembelajaran project based learning. Berikut video pembelajaran saya. Berdiri. Natural Kamanjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, luar biasa. Semangat, Semangat muda juara. ya, berarti kalian bersemangat untuk mengikuti pelajaran kali ini, apalagi kalian akan praktek berkarya seni. Mana senang untuk prakteknya? Senang. Ya, nanti kalian bisa berekspresi di sana ya. Bagaimana kalian membuat karya sesuai ekspresi kalian ya. Nah, untuk kali ini ya, sebelum pembelajaran kita mulai, tentunya Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Orang. Sama Devita. Ya, Gus Radit dan Devita. Kenapa dia tidak masuk? Kalau bisa Baik, nanti Ibu catat siapa yang tidak hadir ya. Mungkin karena ada kegiatan, ada yang sakit, ya itu kan harus tetap dijaga kondisinya ya. Ibu ingatkan agar setiap hari kalian tetap menjaga kesehatan diri kalian. Apalagi sekarang banyak sekali ya virus ya yang berkembang. Nah itu tetap prokes ya dimanapun kalian berada ya. Itu tetap semangat untuk mengikuti pelajaran ya. Baik, untuk pembelajaran seni budaya kali ini ya, itu kita masuk konsep eksplorasi dan eksperimentasi tentang karya seni rupa ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya apa? Pasti kalau belajar ada tujuannya kan? Nah, tidak artinya ada arahnya kemana ya. Nah itu tujuannya melalui eksplorasi dan eksperimentasi tentang bahan dan alat, teknik yang kalian gunakan itu kalian bisa menerapkan unsur-unsur ya yang kalian pelajari itu, dan juga prinsip-prinsip dalam berkarya seni rupa ya. Selain itu, melalui eksplorasi dan eksperimentasi kalian dapat membuat karya seni rupa berdasarkan ekspresi pribadi kalian. Nah, di sanalah kalian nanti bagaimana mengungkapkan ide, gagasan kalian ya untuk mewujudkan karya seni ya. Gimana, bisa dipahami? Bisa. Ya, untuk pembelajaran kali ini, nah itu nanti kalian belajar dengan model project based learning ya. Bagaimana nanti kalian membuat sketsa ya, sketsa awal, merancang.
nanti bagaimana kalian membuat jadwal ya, jadwal rancangan bagaimana biar karya itu bisa terwujud. Nah, nanti Ibu berikan LKPD ya untuk dilengkapi masing-masing kelompok ya. Baik, untuk mempercepat kita praktek ya, tentunya kalian bersemangat kan? Masih semangat? Masih. Tentunya semangat ya, harus apalagi membuat karya harus semangat. Nah itu Ibu ini ya, bagi kelompok ya sesuai dengan absensi ya, silakan membuat kelompok 4 sampai 5 orang ya. Nanti kalian di sana bagaimana berdiskusi ya, menentukan tema ya, apa nanti kalian buat, silakan ya. Baik, demikian untuk lebih awal. Nah, tentunya sebelum kalian berkarya, masih ingat pelajaran sebelumnya? Itu tentang bagaimana kalian mendeskripsikan karya ya, bagaimana mengenal bahan dan alat kan itu ya. Nah, coba Ibu tanyakan, bertanya ya, bahan apa yang bisa kalian pakai dalam membuat karya? Bahan-bahan apa? Ayo. Ya, cat air, apa lagi? Bahan ya, beda dengan alat. Ayo. Kayu ya, batu juga bisa. Nah itu ya namanya tidak terbatas bahan itu. Nah itu ya. Kalau teknik apa saja ada? Akuarel, pahat, apa lagi? Ya, mosaik, kolase, nah banyak ya. Nanti kalian berkarya silakan menerapkan teknik-teknik itu ya, tidak harus satu teknik ya, bisa beragam teknik kalian terapkan di karya kali ini ya. Jadi ekspresinya bebas, kalian leluasa nanti pakai bahan apa. Nah, untuk itu nanti kalian menyiapkan bahan ya. Bahannya bisa kalian temukan di sekitar kalian ya, sekitar sekolah. Bisa berupa ranting ya, bisa ada daunan ya. Kalian tentunya sudah menyiapkan medianya ya, berupa kanvas ya, bisa kertas, silakan ya sesuai kesepakatan kelompok masing-masing ya. Nah, sudah siap? Sudah. Baik, silakan persiapkan diri, alat-alatnya silakan dikeluarkan ya, berupa warna atau apa lagi, kuas ya, biar nanti tidak masalah dalam praktek ya. Jadi kalau praktek, fokus praktek ya. Baik anak-anak, kalian sudah mempersiapkan diri untuk praktek, silakan menuju masing-masing kelompoknya ya. Nanti kalian berdiskusi, membuat karya dari sketch sampai akhir itu kalian berdiskusi ya, bekerja kelompok ya. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Ya, baik, kalian sudah dalam kelompok masing-masing ya. Untuk pemahaman tentang proyek kali ini ya, berupa karya seni rupa. Nah itu kalian sudah persiapkan bahannya masing-masing, pensil ya, bikin kertas, ada kanvas. Nah sekarang apa nanti yang harus kalian lakukan dalam berkarya? Sebelumnya Ibu tayangkan video ya, mungkin nanti menjadi inspirasi kalian bagaimana membuat karya ya. Silakan amati video berikut ini ya.
karya-karya yang inovatif ya, itu dari beberapa seniman mungkin yang membuat. Nah itu mungkin jadi inspirasi kalian nanti buat apa ya. Ibu tanyakan dari penayangan video tadi apa yang bisa kalian lihat, bahan dan tekniknya apa yang digunakan. Siapa bisa, ayo katanya? Bahannya pakai bahan yang berasal dari alam dan awet. Ya, ada lagi menambahkan tekniknya apa? Ayo. Teknik mozaik. Ya. Mosaik. Ya. Lagi ada? Mozaik. Kolase. Ya, kolase. Jadi ada perpaduan antara teknik melukis dan juga ada teknik kolase yang itu memanfaatkan benda-benda alam yang ada di sekitar kalian. Mungkin dianggap limbah itu bisa dimanfaatkan kembali gitu ya, menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Baik, untuk berkarya hari ini kalian Ibu minta untuk mencari bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah ya. Itu bahan-bahan kering seperti ranting, daun-daunan, bunga kering atau bebatuan. Silakan masing-masing kelompok bisa mencari ya di luar sekolah. Berikan waktu 5 menit ya. Silakan menuju keluar dulu dari ya sambil eksplorasi ya bahannya apa dipakai ya. Silakan. Untuk praktek kali ini ya kalian buat proyek. Nah itu kalian nanti melengkapi LKPD ya. Di sana apa yang kalian buat ya dari tema, bahan alat, silakan dituliskan di sini. Ya nanti ada buat jadwal kapan kalian membuat ya bersama kelompok. Dari tahapannya bagaimana silakan tuliskan di sini ya. Nanti bentar Bu bagikan ya. Silakan. Ini ya, lengkapi ya. Ya, lengkapi LKPD-nya. Dapat belum dapat ini? Ya, silakan lengkapi ya.
Ya, jangan. Kelompok berapa ini? Ada kecil-kecil. Kalian sudah membuat rancangan desainnya ya. Sekarang Ibu minta kalian mempresentasikan desain awalnya ini ya. Nanti bisa penyempurnaannya bisa di luar kelas ya. Minggu depan kalian bisa menyempurnakan lagi. Nah, sekarang silakan sketsa awalnya, desainnya apa yang kalian rancang dalam karya proyek kali ini. Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya. Silakan diawali kelompok pertama, silakan. Ingat yel-yelnya ya, yel-yelnya yang semangat. Silakan Jali. Belajar Pancasila. Semangat belajar bersama. Baik, sebelum kita mulai presentasi dari kelompok kami, saya perkenalkan dulu. Nama saya Putri Bestera dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nagung Sunarsari. Perkenalkan, nama saya Yustia Putri Setiawati. Perkenalkan, nama saya Nidali Purnamawati. Perkenalkan, nama saya Kadek Dia Septiantari. Baik, kami sedikit akan menjelaskan tentang lukisan yang kami buat. Akan dijelaskan oleh rekan. Baik, tema dari karya seni yang kami buat ini adalah Corner Keep Finding in the Forest atau landak di hutan. Nah, judulnya ada eksplorasi dan eksperimentasi karya seni rupa dengan bahan alam di sekitar. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah alat dan bahan. Alat ini adalah gunting, kuas, palet, pensil, dan penghapus. Serta bahan adalah kanvas, tentunya dan cat air, lem, dan bahan alam. Teknik yang kami gunakan adalah teknik fotografi. Dan unsur-unsur seni rupa yang diterapkan adalah tekstur, garis, dan prinsip yang kami terapkan adalah kebenaran. Baik, tujuan dari pembuatan seni rupa tersebut adalah yang pertama yaitu mengembangkan imajinasi dan kreativitas kita, yang kedua yaitu melatih kesabaran dan ketelitian, yang ketiga yaitu mengeluarkan program pelajaran Pancasila. Adapun langkah kerja dari seni rupa tersebut yaitu yang pertama menentukan tema, yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan, yang ketiga yaitu membuat sketsa gambar, yang keempat yaitu oleskan desain pada kanvas, yang kelima yaitu tempelkan bahan alam sesuai sketsa, yang keenam yaitu memberikan warna dasar di atas kanvas dengan menggunakan cat air dan kuas. Gambar sketsa bisa dilihat pada kanvas tersebut. Ini baru tahap awalnya, nanti akan disempurnakan lagi. Yang ketiga yaitu rancangan jadwal penyelesaian proyek sesuai dengan tabel berikut ini. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan pada waktu jam pelajaran yaitu tepatnya di dalam kelas, yaitu pengerjaan sesuai dengan jadwal dan dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas. Yang ketiga yaitu monitoring, yaitu dikerjakan di luar kelas dan di dalam kelas. Evaluasi dikerjakan di luar kelas dan di dalam kelas. Penyusunan laporan dikerjakan di dalam kelas dan presentasi dilakukan di dalam kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Ya, coba ada yang menanggapi karyanya. Baik, perkenalkan saya dari kelompok 3 yang nama saya dari Minasari Tanemi, absen 19. Di sini saya ingin menanyakan fungsi secara untuk kehidupan sehari-hari, fungsi lukisan kalian atau karya kalian untuk kehidupan sehari-hari. Baik, akan saya jawab. Fungsi dari karya kami itu hanya semata-mata sebagai hiasan.
bersepakat atau pajangan yang mungkin bisa menghiasi ruangan, tentunya pada ruangan kelas atau ruangan pada rumah. Jadi itu saja yang Ya, ada lagi yang menanggapi pertanyaan? Ya, silakan. Bisa diulangi apa teknik apa yang digunakan? Ya, tekniknya apa nanti yang diterapkan untuk menyelesaikan karya kalian ini? Baik, teknik yang kami gunakan yaitu teknik kolase. Teknik kolasenya itu diterapkan di mana? Yang namanya itu kolase. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri dengan Bapak Santi. Om Santi Santi. Baik, selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Ini ada lagi masker dan Selamat siang semua. Selamat siang. Baik, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan atau memberitahu sedikit tentang perencanaan karya seni rupa yang akan kami buat. Sebelum itu, kami akan memperlihatkan jalan kami. Kelompok 2, Cerdas, terampil, berkarakter. perkenalkan nama saya Mbak Desi Tapianti. Perkenalkan nama saya Putri Julia Tanya Maiklandra, nomor absen 39. Perkenalkan nama saya Ana Agung Sriadini, nomor urut 1. Perkenalkan nama saya Sanyaman Buta Juliana. Perkenalkan nama saya Titodoki Pasar Nasrawan. Baik, presentasi akan dimulai oleh Juli. Jadi untuk tema dari kurikulum ini adalah eksplorasi dan eksperimentasi karya seni rupa dengan menggunakan bahan di alam sekitar. Untuk judul proyeknya adalah karya seni rupa berupa fauna. Untuk alat dan bahan yang digunakan adalah bahannya ada dedaunan, rempox, alatnya ada kanvas, kuas, dan gunting. Teknik yang digunakan yaitu teknik blok dan teknik kolase. Unsur-unsur seni rupa yang diterapkan yaitu warna, memadukan warna gelap di bidang yang berdasar warna terang. Prinsip seni rupa yang diterapkan yaitu prinsip penekanan, yakni didominasi oleh warna hitam. Tujuan 1. Menampilkan keindahan pada karya seni. 2. Untuk mengaplikasikan eksperimentasi pencipta karya seni. 3. Untuk diapresiasi dan dinilai. Langkah kerja 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Buatlah sketsa pada kanvas. 3. Seloraikan warna pada kanvas. 4. Tempelkan dedaunan yang akan digunakan. Baik, di sini kami akan memperlihatkan gambar sketsa pada di awal proyek seperti kami membuat. Bisa dilihat ini sketsa awalnya. Untuk rancangan jadwal pelaksanaan atau penyelesaian proyek ini, rencanaannya dilakukan tadi, kalau tidak salah pukul 10.30 sebelum waktu istirahat dimulai. Rencanaan tersebut dilakukan di dalam kelas. Untuk pengerjaan dilakukan pukul 11.00 kita dilakukan di dalam kelas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? baik. Kenapa nama saya Fredrik Dayana? Saya mau tanya objek yang diambil tentang apa? Objek yang diambil yaitu kepala rusa. Kelihatan kan dari tanduknya ini. Misalnya kodok.
Kenapa memilih teknik siluet? Ya, siluet. Apa yang ingin kalian ungkapkan di sana? Alasan kami di sini untuk memilih teknik blok, salah satunya karena agar kami bisa menonjolkan gambar dari kepala lukisan yang kami buat. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup dengan kalimat satu. Ya, kelompok selanjutnya ya udah mulai lagi itu. Halo semua. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan rancangan karya seni yang akan kami buat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dika dari Kinasari Tadeni, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Dika Maulana, bisa dipanggil Aura, nomor urut 30. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Chandra Mahayani, nomor urut 2. Saya Minta Nilai Hayani, nomor urut 17. Perkenalkan, nama saya Famanisa Swadari, nomor urut 24. Perkenalkan, nama saya Yusuf Cahaya Sakinanti, nomor urut 32. Nah, sebelum masuk ke presentasi kami, tentunya kami juga memiliki yel-yel untuk penyemangat. Kelompok 3, Generasi Muda Semadara. Semadara, Semangat muda juara. Exynos, Smart Teenager we are we. Oke, kalian juga boleh ikut ya. Ikutin ya. Kita minta tolong kepada kalian semua untuk attention please. Yang masih bekerja, tolong Yang sudah tolong taruh dulu, kita akan ngajak kalian untuk ikut kita. Oke. Kalau kita bilang Exynos, kalian ikutin ya. Smart Teenager we are be. B-nya nempel ya. B-nya bukan Biar di. nggak huruf B. Oke. Exynos. Smart Teenager we are we. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saya lakukan presentasinya. Baik, untuk tema dari karya seni rupa yang kami buat adalah, bisa kalian lihat ini seperti peri ya guys. Jadi tema yang kita buat adalah fiery collage. Dilanjutkan dengan teman saya. Untuk alat dan bahannya, pensil, kanvas, daun kering, lem, dan cat. Teknik yang kami gunakan adalah menggunakan teknik collage. Dan selanjutnya itu ada prinsip-prinsip seni rupa. Yang pertama penahanan kategori dan yang kedua itu gradasi, susunan gambar dan gradasi. Sedemikian supaya membuat karya seni lebih hidup. Adapun tujuan dari karya seni yang kami buat yaitu yang pertama menerapkan unsur karya seni rupa. Adapun tujuan yang kedua menerapkan alat dan bahan alam dari lingkungan. Tujuan yang ketiga menerapkan prinsip dan memadukan beberapa teknik. Selanjutnya
makna yang terkandung dalam lukisan. Lukisan ini itu kan memiliki fungsi murni. Murni itu kan artinya untuk kepuasan batin. Nah, kalau untuk makna sendiri, di sini kita menggambarkan peri karena menurut kita peri itu adalah suatu gambaran yang fantasi, membuat hiburan seperti itu. Ya. Baik, saya tambahkan sedikit. Kalau kalian yang kita buat ini kan bilang tadi saya otomatis kita bisa merasakannya dari individu masing-masingnya. Misalnya saya, kalau misalnya melihat peri, otomatis saya akan merasa dia, saya merasa dari luar peri. Karena kalau misalnya kamu lihat peri, bisa jadi kamu mikirnya peri yang kegelapan atau gimana gitu kan, beda-beda gitu. Jadi itu tergantung individu orang-orang. Makasih. Dapat dari Kak, dapat menerima jawabannya? Dapat terima jawabannya. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir. Yang berikutnya. Ada lagi, silakan. Yang kedua. Ya, ya. Seperti pengertiannya ya, seperti pengertiannya, gradasi itu kan dia menambahkan susunan bahan-bahan yang disusun sedemikian rupa agar dia membuat karya seni lebih hidup. Otomatis ketika kita menambahkan ini, kita pasti menyusun ya, menyusun yang namanya menyusun barang-barang itu tuh dia membentuk ini, biar dia terasa lebih hidup dia. Kalau misalnya kita susun, kita tempelkan di sini, kita tempelkan di sini dengan abstrak, otomatis ini akan ya. Tadi ada yang warna gelap, ada yang warna terang. Ya. Ini bisa dilihat jelas ya. Oke, cukup sekian dari Ada lagi ya. Baik, perkenalkan nama saya Kurogi Pasar Sangkawan. Oke, tambahan saja. Saya mau tanya, apakah punya bisa jalan apa enggak? Ternyata terbang. Ini sedang terbang saya, makanya dia memperlihatkan kakinya. Tanya. Menurut imajinasi saya, yang saya tahu kan dalam gambar ini, berinya itu sedang Posisi terbang. terpilihnya kayak gini. Ya, ya. Tapi memang kayak gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Ada lagi Pak? Ada lagi? Apa dia udah? Kan baru ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kami tutup dengan pesan Santi. Kelompok yang lain coba perhatikan ya. Halo teman-teman. Baik, di sini kami dari kelompok 4 punya perkenalkan nama saya Kedeja Putri, absen 21. Kenalkan nama saya Nilo Menunjukkan SKP. Kenalkan saya tugas saya yang Fakultas Psikologi. Kenalkan nama saya Kedeja, saya memiliki gelar. Kenalkan nama saya Baik, sebelumnya izinkan kami mengajukan diri kami. Kelompok 4 sehat, cerdas, ceria. Semangat lah. Semangat, muda, dan juara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tema dari temanya adalah flora dan fauna. Karena di sini ada flora yaitu biotulis dan fauna yang judul proyek eksplorasi dan eksperimentasi karya seni rupa dengan alat-alat hutan. Alat dan papan itu ada kanvas, pensil, pensil grafik, lalu poster dan kata musik. Teknik yang digunakan adalah teknik mozaik dan kolase. Unsur seni rupa yang diterapkan yang pertama gambar bentuk, volume, warna, dan tekstur.
yang menanggapi karyanya? Bagus apa gimana karyanya? Bagus. Nah, kelihatan di sini ada bunga ya, bunga tulip ya. Jadi ada yang menanggapi? Ya, silakan. Kenapa alasan kalian kenapa alasan kalian menyampaikan ini untuk sejarah? Di sini saya akan menanyakan terkait filosofi atau alasan kenapa kalian membuat karya itu bukan yang lain dan kenapa juga menggunakan teknik itu. Nah, alasan kami membuat gambar ini pastinya sesuai dengan fungsi karya seni rupa dan sebagai media ekspresi yang membuat. Jadi tujuan kami karena dalam pikiran kami ada flora dan fauna, jadi kami mengekspresikan pikiran kami dan ide-ide kami dalam karya seni rupa ini. Maka kami menggunakan teknik itu karena sesuai dengan tema saat ini kami menggunakan teknik lain dan teknik berhasil. Karena teknik lain adalah menempelkan beberapa pahat dengan menggunakan tape atau sebagainya, dan teknik berhasil karena ada paduan antara dua atau jenis dua atau lebih bahan karena ada nanti biji-bijian dan nanti juga kami akan menggunakan cetak. Oke. Baik. Bisa diterima? Ya, ini siapa? Mungkin pertanyaan saya sekarang terdengar sedikit absurd ya. Tapi saya ingin menanyakan kenapa kalian bisa berpikir untuk membuat batang yang lurus-lurus? Kenapa nggak beda? Karena kan bunga tulip sendiri itu kan lurus ataupun melengkung ya, dan mungkin ada batangnya itu kayak gini. Apa maksudnya? Maksudnya apa lurus semua? Apa lurus semua itu tempat Enggak ada lurus. Ini ada lurus. Ada yang macam-macam. maksudnya kayak gitu. Maksudnya kan biasanya kalau misalnya tulip itu kan dia punya tuh gerombol gitu. Dia kan bisa di sini, bisa di Nah, sini. ini corona. Ya karena ini merupakan sebuah alat kami. Karena ini adalah tidak tahu kami nanti Daunnya kami juga seperti itu batu-batunya. Lumayan biasa. ya karena ini sudah dilakukan eksperimen kami. Jadi dengan imajinasi kami, jadi kami juga bisa mengekspresikan sesuai dengan ide kami. Kan kami juga bisa menjadi. Berarti kalian bisa dong berekspresi sesuai ide kalian kalau mau beda-beda. Iya. Setidaknya nanti kita itu Karena seni rupa sendiri
Baik, itu sebenarnya lagi musim apa ya? Lagi musim apa? Tapi pemandangan di bawah laut. Oh, nggak ada airnya gitu. Belum. Tadi itu pemandangan Kepalanya apa? Kepalanya. belum. Tolong pertanyaannya diangkat. Kira-kira apa? Pura-pura kan gitu. Kepalanya nanti siap bikin Saya tunggu sampai jam. Kami tutup dengan para peserta. Baik, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil desain ya berupa sketsa. Bagaimana kalian membuat karya, merancang sehingga menjadi karya yang menarik dan mempunyai nilai estetika ya. Bagaimana kalian menyusun unsur-unsurnya, bagaimana kalian menyusun bahannya ya dari bahan yang kalian dapatkan di sekitar kalian ya berupa ranting. Nah, hal itu perlu rasa estetis ya untuk menyusun merangkai dari bahan-bahan yang kalian dapatkan. Apakah ada kesulitan kalian apa yang dihadapi dalam menyusun dan merangkai bahan-bahan yang kalian dapatkan? Apakah ada? Ada. Apa? Salah satunya? Bahannya susah untuk Ya, karena ini menempel ya, mengkombinasikan berapa teknik. Nah, itu memang perlu suatu kemampuan khusus ya. Kalian harus bisa memilih itu mana bahan yang ditempel, mana yang memang harus diwarna kembali ya. Kalau menempel harus melekat erat ya, jangan sampai mudah rusak. Itu memang itu tantangannya kalau kolase itu, jadi tidak sekedar menempel. Nah, apa yang menarik dari praktek kali ini? Dapat mengekspresikan kemajuan Anda dapat mengekspresikan Dapat mengekspresikan diri dengan berbagai bahan ya, tidak monoton satu bahan. Dapat pengalaman baru kan? Iya. Karena mungkin kalian baru pertama kali ini membuat karya seperti ini kan? Nah, itu jadi dapat pengalaman estetis yang baru gitu ya. Jadi nanti mungkin menjadi ide-ide kreatif kalian bisa diungkapkan lagi dalam karya, mencari eksplor bahan ya, eksperimen media, bahan juga teknik. Nah, itu apa yang memang bagus untuk diterapkan dalam karya proyek yang kalian buat secara berkelompok. Nah, itu ya untuk pembelajaran kali ini. Ibu sangat senang sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalian sudah mempresentasikan dengan baik ya, dan ada hasil karyanya. Jadi untuk pelajaran kali ini tentunya banyak yang kalian sudah dapatkan ya, pengalaman-pengalaman. Nah, itu nanti karya ini tentunya diselesaikan ya, minggu depan harus sudah disempurnakan menjadi satu karya lagi yang memang sudah siap ibu nilai ya. Tidak ada lagi praktek-praktek, langsung sudah diselesaikan di masing-masing kelompok ya. Sudah jelas? Ya. Nah, itu. Nah, untuk formatifnya tetap ada ya, dari apa materi yang ada kali ini ya, teknik kan. Nanti kalian kerjakan formatifnya di psikologi ya, di LMS psikologi. Ada beberapa soal atau tes pilihan ganda di sana untuk pemahaman kalian mengenai materi kali ini ya, tentang eksplorasi dan eksperimentasi karya seni ya. Sudah dipahami? Ya. Baik, untuk kali ini Ibu tutup ya. Mari kita berdoa bersama karena kali ini sudah berjalan baik pembelajaran kali ini ya. Jadi kita tutup dengan doa dan akhiri dengan realisasi. Silakan dipimpin doanya. Berdiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Baik, selamat siang anak-anak.